Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Fahmi, STM 41210001 dari kelas instrumentasi 7A. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mengerjakan lab Cisco Networking Academy NetAcad. Saat ini saya akan menjelaskan tentang lab ke-6, yaitu lab 6.3.6, yaitu yang berjudul build a CDI/CD pipeline using Genskin. Begitu, saya akan share screen terlebih dahulu untuk modulnya. Ya, berikut modulnya, modul 6. Lalu objektifnya yang pertama kita akan meluncurkan device JVM, yang kedua commit eh, the sample app to Git, yang ketiga modifikasi sample app dan push perubahan ke Git. Selanjutnya download dan running Jenkins Docker image. Lalu kelima configure Jenkins. Yang keenam use Jenkins untuk menjalankan eh, aplikasi yang dibuat. Lalu use Jenkins untuk mengetes aplikasi yang dibuat. Lalu yang terakhir kita membuat pipeline in Jenkins. Jadi dalam eh, modul ini kita akan menerapkan kode aplikasi sampel ke repository GitHub, modifikasi kode secara lokal, lalu menerapkan perubahannya. Dan Nanda kemudian akan menginstal kontainer Docker, menyertakan versi baru Jenkins, dan mengkonfigur Jenkins, kemudian menggunakan Jenkins untuk membunuh dan menjalankan program aplikasi sampel. Selanjutnya membuat pekerjaan pengujian di dalam Jenkins dan memodifikasi aplikasi sampel yang berjalan setiap kali Anda membangunnya. Terakhir, mengintegrasikan aplikasi sampel dan pekerjaan pengujian ke dalam alur integrasi berkelanjutan berkembangan, akan memverifikasi aplikasi sampel setiap kali Anda mengubah kode. Sumber daya yang diperlukan untuk modul ini itu ada satu buah PC seperti biasa, VMware, dan mesin virtual DVSC. Lalu langsung saja kita ke instruksi yang pertama. Kita luncurkan device.pm. Begitu saya telah luncurkan device.pm di sini sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada mobilnya agar lebih mudah kita bagi layar. Lalu selanjutnya kita commit sample app to Git. Jadi dalam bagian ini kita membuat repository GitHub untuk menerapkan aplikasi sampel. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke GitHub. Kita login dulu ke GitHub. Kita gunakan eh, Internet Firefox. Kita gunakan Firefox. Lalu kita cari eh, github.com. Setelah itu kita login. Masukkan password. Kita lihat email kita. Ini kita verifikasi saja. Ya sudah, lalu eh, udah masuk, kita klik new repository, tanda plus, create new repository. Lalu kita masukkan repository sesuai modul. Itu pertama ada namanya sample app.
Lalu deskripsinya kita masukkan explore CDI dan CDI with GitHub Jenkins. Lalu kita setting public or private-nya kita setting private saja dan create repository. Setelah itu step kedua kita akan konfigurasi credential Git secara lokal. eh, Buka jendela terminal dengan VS Code. Kita bisa dengan VS Code. Lalu masukkan git config global sample user. Kita ganti sampel usernya dengan nama kita. Lalu kita masukkan juga user email. Setelah itu kita inisiasi directory ke Git repository menggunakan file aplikasi sampel. Kita kita arahkan ke directory Jenkins sample app. Kita buka dengan cd, buka directory Jenkins. Setelah itu kita inisiasi dengan perintah. Sudah. Selanjutnya kita ke step 4. Kita arahkan si repository dengan perintah git remote add. Kita perlu mengganti git username dengan nama pengguna git. Kita masukkan saja git remote at origin. Kita copy dari sini aja biar formatnya bagus. Kita ganti username-nya, GitHub username-nya dengan kita. Kita pastikan dulu di akunnya. Sudah benar. Setelah itu kita ke langkah kelima, kita terapkan dan push file sampel app ke repository GitHub. Kita masukkan ke sampel repository dengan git add tanda bintang. Setelah itu kita gunakan git status comment untuk melihat apakah repository telah selesai di commit ke GitHub repository. Git status change to be commit. Sudah,
to be commit, lalu kita eh, gunakan perintah git commit untuk mengcommit file yang ditahapkan eh, atau di stage. Lalu kita mulai untuk melacak perubahan, tambahkan pesan pilihan Anda, eh, kita gunakan yang tersedia di sini. Kita eh, gunakan sesuai contoh saja, git commit committing sample add file. Enter. Setelah itu kita gunakan lagi perintah git push eh, untuk em, nge-push atau mendorong file lokal ke GitHub repository. Kita masuk di git push origin master. Kita masukkan eh, paspor. Kita masukkan saja. Kita konfirmasi paspor. Kita masukkan dulu, kita login GitHub ke eh, VS Code-nya. Setelah selesai, masuk. Lalu eh, karena sudah terhubung, kita tidak perlu masukkan username dan personal access token-nya. Udah, lalu kita ke part selanjutnya, part 3, yaitu mengubah aplikasi sampel dan push ke perubahan ke Git. Kita buka aplikasi sampelnya, berada di direktori Jenkins sample.app, lalu kita buka sampleapp.py untuk editing. Kita buka saja Jenkins sample app, copy saja dari sini. Jenkins lab.net, Jenkins sample app, sample app.py dan sample app SSH.
Lalu kita edit sampel apps filenya, kita edit portnya menjadi port 5050. Kita edit port ini karena bawaannya menggunakan port 8080, sedangkan server flash dan server Genshin tidak dapat menggunakan port 8080 secara bersamaan. Oleh karena itu kita ganti satu menjadi 5050. Setelah itu kita ganti juga di sampel app.sh-nya menjadi port 5050. Setelah itu kita enter base command. Setelah selesai kita masuk ke terminal. Lalu kita bas. Selesai di bas, lalu kita open web browser tab dan navigasi ke localhost 5050. Buka localhost port 5050. Ya, sudah ada tampilan your kali ini 72.17.01. Lalu kita shutdown the server when you have verified eh, port 5050. Kita shutdown dengan perintah ctrl-c. Setelah itu kita push perubahan ke eh, GitHub dengan perintah git add, lalu git status untuk melihat status. Sudah modified, new file. Lalu kita eh, ubah port dari git commit ke git commit 5050. Oke, setelah selesai dibuat, git create mode, lalu kita push ke git origin masternya. Sudah selesai, kita update di repository kita di GitHub. Apakah sudah masuk? Ya, ini dia sudah masuk. Kita buka GitHub user sample app. Sudah masuk sampel SH dan sampel app.py-nya sudah masuk. Lalu kita download and run Genskin Docker image. Kita langsung ke step
pertama yaitu kita masukkan perintah docker pull jenkins lts. Kita masuk lagi ke terminal, VS Code, kita paste one line. Kita tunggu sampai komplit semua. Ya, setelah selesai semua, di-download dan diekstrak. Selanjutnya kita ke step 2, eh, kita masuk ke start Jenkins Docker kontainernya. Kita paste dalam one line. Ya. Setelah itu kita run. Jadi di dalam eh, perintah ini, dalam perintah ini min rm adalah opsi secara otomatis menghapus kontainer Docker. Min u menentukan pengguna, min p menentukan port, dan min v mengikat volume. Selanjutnya kita run. Kita tunggu sampai selesai runningnya. Setelah kita run bagian kedua, selanjutnya akan muncul password kita di dalam terminal. Kalau saya passwordnya ada di bagian ini. Pastikan jangan mengetik apapun di terminal karena akan keluar dari server. Kita copy saja. Lalu jika tidak ada sandinya atau Anda beneran tidak ada sandi, bisa lakukan perintah ini atau komen ini. Namun saya ada. Lalu selanjutnya kita keempat ini kita selidiki atau kita pelajari eh, dari tingkat abstraksi yang berjalan di komputer kita. Itu Docker Inside Docker. Di ini komputer kita di layar paling luar, lalu di dalamnya ada device CPM, lalu di dalam device CPM ada Docker kontainernya, menjalankan server Jenkins dan server Jenkins juga ada Docker kontainernya. Selanjutnya yang kelima, konfigurasikan Jenkins. Pada bagian ini kita konfigurasi Jenkins dengan langkah pertama, langsung saja kita buka tab baru, kita masuk ke localhost 8080, lalu kita masukkan password yang kita salin tadi. Kita continue, kita tunggu sampai selesai, lalu kita klik install plugin Sages plugin. Kita install Sages plugin. Lalu selanjutnya kita tunggu mengunduh dan menginstal plugin. Nanti di jendela terminal akan melihat pesan log apa yang telah berlangsung, apa yang sedang berlangsung. Kita lihat di sini. Nah, di sini sedang mendownload di terminalnya.
kita bisa buka terminal lain untuk mengakses, memasukkan komen sambil menunggu. Tapi kita tunggu saja penginstalan ini sampai selesai. Selanjutnya nanti kita lanjut ke langkah ketiga. Selesai penginstalan, maka akan muncul menu seperti ini, create first admin user. Kita skip saja sesuai dengan step 3, kita skip creating a new admin user. Kita klik skip and continuous as admin. Lalu instance configuration, kita skip juga di step keempat, klik save and finish. Lalu kita start using Jenkins. In the next window, klik start using Jenkins. Kamu akan ke menu dashboard. Welcome to Jenkins message. Start using Jenkins. Lalu kita ke menu welcome to Jenkins. Selanjutnya kita ke part 6. Di part 6 ini kita gunakan Jenkins untuk menjalankan aplikasi. Kita nanti di sini ambil kode dari repository, membuat aplikasi script, mengemas aplikasi, dan menjalankannya di server. Langsung saja ke langkah 1, kita buat pekerjaan baru tepat di bawah Welcome to Jenkins. Kita klik create a job, lalu kita enter name dengan namanya build app job. Lalu kita klik freestyle project. Setelah itu kita scroll ke bottom dan klik OK. Scroll ke bawah dan klik OK. Aplikasi sedang dibuat. Lalu langkah kedua, kita konfigurkan Jenkins build up job. Kita sedang berada di jendela configure. Lalu kita akan konfigurasi. Eh, kita akan ke step 1, ke perintah 1, yaitu klik general tab. Ke my first Jenkins job. Kita masukkan deskripsinya, my first Jenkins job. Lalu kita klik source code management. Kita masukkan ke Git. Lalu repositorinya kita masuk ke repository di sini tadi, GitHub sample app ini. Paste saja, tambahkan git.git. Lalu setelah itu kita ikuti perintah selanjutnya, kita kredensial, kita tambahkan, kita GitHub anak sampel app dari Git, kita tambahkan kredensialnya, tambahkan Jenkins. Lalu kita add kredensial dialog, kita masukkan GitHub username with password.
Kita masukkan, eh, lalu kita cari dulu eh, token dari GitHub saya. Kita masuk ke menu setting, lalu buka setting. Developer token kita generate saja tokennya klasik, lalu eh, kita masukkan Jenkins. Setelah itu kita generate saja tokennya, jangan lupa kita copy, lalu kita masukkan ke Jenkins tadi. Setelah itu kita klik add. Sudah, credential sudah created. Ada error message because not select credential yet in drop down for credential. We says none. Kita aktifkan dulu di drop downnya. Jadi di sini masih menampilkan eh, komen atau dialog box error. Selanjutnya karena kita belum isi. Ini telah kita isi tadi 2 kali ya. Kita pencet aja salah satu. eh Ya, tampaknya tadi masih ada error karena kita membuat token dengan tidak ada akses. Kita buat dulu token dengan full akses ya. Kita centang saja semuanya. Kita token, kita copy, lalu kita kembali ke Gen. Seharusnya setelah kita tambahkan kredensial yang baru, tidak akan muncul pada error ini. Tambahkan Gens, Skins, kita paste dulu passwordnya, lalu kita masukkan username, username GitHub Anda ya. Lalu kita add. Setelah di add, kita pilih kredensial terbaru, ya. Sudah tidak ada kode error. Setelah itu kita,
ke jendela eh, ke bagian atas jendela build app job. Kita save dulu. Lalu kita ke build app job dan ketik tombol build. Setelah kita masukkan kredensial, lalu kita ke build step, kita masukkan execute shell, lalu kita masukkan comment field-nya baseapp.sh. Jadi ketika masukkan baseapp.sh, dia akan di-execute, lalu klik save button. Kita akan kembali ke dashboard build app job. Lalu step ketiga, kita di bagian sisi kiri kita klik build now untuk start Jenkins. Jadi ketika sudah ada tanda ini, sudah sukses, sudah terrun eh, menggunakan komen bash sampel app sh-nya. Lalu keempat, kita akses detailnya, history dengan klik satu, klik di sini saya udah tiga ya. Di sini ada historinya, lalu kita juga bisa melihat konsol outputnya di sini. Tab konsol output, start by user admin, running a system, lalu successful build. Di paling bawah ada successful build and successful take sample latest finish success. Lalu kita bisa juga open another tab untuk memverifikasi apakah telah berjalan atau tidak. Untuk sampel app-nya kita bisa buka localhost 5050. Setelah ada tampilan your calling me from 132.17.01 berarti eh, aplikasinya telah berhasil dijalankan. Lalu selanjutnya part 7 kita bisa menggunakan Jenkins untuk mengetes pembuatan atau menguji build. Selanjutnya kita stop dulu Docker-nya yang sedang berjalan di eh, menggunakan terminal.
masuk ke Docker stop, running. Kita tunggu sampai dia memberhentikan Docker. Setelah itu kita ke untuk memastikan kita delete dengan Docker rm center running. Sudah. Lalu kita start a new job for testing sample app. Yang pertama yaitu eh, kita ke web browser, kembali ke web browser. Lalu kita klik Jenkins link in the top corner untuk ke menu utama yang ada ininya Jenkinsnya. Lalu kita klik new item. Kita create a new job. Kita enter namanya test app job. Lalu klik freestyle project dan klik OK. Configure the Jenkins app. Kita deskripsinya my first Jenkins test. Ini kita gunakan test. Lalu kita left search code manajemennya kita set none. Lalu kita klik build trigger tab, build trigger tab. Kita klik yang build after project or other project are built. Setelah itu kita fill the name-nya build app job. Ini dia build app job. Lalu kita ke build tab, add build tab step. Kita add, lalu kita execute shell. Kita gunakan shell, kita masukkan perintah if comment should be all one line. Jadi kita masukkan perintah if pada satu baris termasuk then, perintah akan grab output yang dikembalikan pada perintah uh, si URL untuk melihat apakah ada perintah your calling. Proses saja. Lalu langkah keempat, mintalah Jenkins menjalankan pekerjaan build job lagi. Kita refresh the web page with the refresh button. Kita klik save dulu dan kembali ke build job lagi. Kita refresh. Lalu kita harusnya melihat dua build. File ya. Jadi kita ke dashboard dulu. Lalu kita refresh. Build job. Schedule. Ya, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Jadi ketika kita run build job, build app jobnya, test app jobnya juga berhasil di run. Selanjutnya kita bisa ke step 5, verifikasi kedua pekerjaan selesai. Kita memverifikasi dengan eh, melihat
console output. Jadi di sini sebelumnya sudah kita lihat sukses dengan last duration dan last suksesnya. Kita juga bisa lihat di eh, permaling console output. Kita lihat di tesnya. Console output. Nah, you're calling me from 172.7701. You're calling me from, lalu finish set success. Lalu selanjutnya ke part 8 kita bisa membuat pipeline in Jenkins. Jadi eh, menjalankan kedua pekerjaan dengan mengklik tombol now, kita juga bisa membuat perangkat lunak dari jauh dapat memperoleh manfaat besar dengan mengotomasikan build untuk mengintegrasikan keberlanjutan dari perubahan kode dan terus membuat build perkembangan yang siap. Inilah inti dari CI dan CDI, alur dapat diotomasikan. Langsung saja kita buat dengan perintah eh, pipeline build. Kita ke klik change skin lagi, lalu klik new item. Selanjutnya kita enter name, kita masukkan new item. New item saja, lalu pastekan, lalu kita enter and name item name field. Kita sampel pipeline, lalu kita select pipeline as a job type. Kita select pipeline ya. Lalu kita scroll ke bawah dan klik OK. Lalu kita configure pipeline-nya eh, di pipeline selection. Kita masuk ke pipeline, lalu kita masukkan kode. Kita copy dari sini. Setelah itu, script ini akan membuat build node atau pipe tunggal sebagai lawan dari node distribusi atau multi pada tahap persiapan. Ada tahap preparation, sample pipeline, pertama memastikan bahwa uh, instan sebelumnya dari kontainer build up dihentikan dan dihapus. Tapi jika belum ada kontainer yang berjalan akan mendapatkan kesalahan. Lalu pada tahap build app sample pipeline ini akan membangun build app job-nya. Lalu di tahap hasil, sample pipeline akan membangun test job karena build job telah di running. Lalu klik simpan dan kembali ke dashboard Jenkins, ke dashboard pipeline. Langkah ketiga yaitu kita jalankan pipeline dengan eh, mengeklik build now. Setelah schedule akan menampilkan tahapan pipeline. Kita tunggu saja sampai dia sukses. Sukses, dia akan ada
kode logo seperti ini seperti biasa sukses, lalu kita bisa melihat eh, sampel atau memverifikasi output dengan tab eh, di konsol output. Kita klik dulu, lalu kita klik konsol output, started by admin. Jadi di sini dia running Jenkins, lalu kita stop Docker runningnya yang berjalan, lalu dia menjalankan build app job, lalu karena build app job berjalan, test app jobnya juga berjalan, maka eh, finish dan sukses. Mungkin itu saja karena sudah sampai akhir step dari modul ini. Jadi dari modul ini kita sudah selesai membuat Jenkins sampai dengan menjalankan program secara otomatis dengan pipeline di dalam Jenkins tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.